Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok program studi hukum ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kesadaran bela negara dalam perspektif bidang keilmuan hukum di era globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya James Thomas Grate Sinaga dengan NPM 2307 1010044. Nama saya Kori Margarito Wali Putri Siotang dengan NPM 2307 1010225. Perkenalkan, saya Salsabila Fitriani dengan NPM 2307 1010222. Kemudian yang terakhir, perkenalkan, nama saya Teresia Gata Sinambela dengan NPM 2307 10177. Baik, sebelumnya apa sih bela negara itu? Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Pengertian itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bela negara diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Dasar hukum dari bela negara yang pertama diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia sendiri, yaitu dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dia atur bahwa kewajiban bela negara adalah bagi setiap warga negara. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 1 diatur bahwa kewajiban seluruh warga negara ada dalam usaha pertahanan negara. Selanjutnya itu terdapat juga UU terkait, undang-undang terkait. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Selanjutnya yaitu tantangan era globalisasi. Globalisasi sendiri artinya adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dengan tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada dalam penjuru dunia ini, ada beberapa yang dapat menjadi ancaman di era globalisasi ini. Salah satu bentuk ancamannya itu ada dalam bidang militer, ekonomi, ideologi, teknologi, dan budaya. Tetapi selain dalam aspek-aspek tersebut, masih banyak lagi ancaman yang ada. Kemudian yang ketiga adalah ancaman ideologi. Contohnya adalah seperti interaksi budaya, ideologi baru, kekuatan media sosial, dan politik identitas. Yang keempat, ancaman teknologi. Contohnya, privasi dan pengawasan, kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi. Yang terakhir adalah ancaman budaya. Contohnya seperti hilangnya identitas budaya, kemiskinan budaya, dan homogenasi budaya. Kemudian ada peran hukum. Regulasi memiliki peran krusial dalam melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman baru, terutama di era globalisasi yang kompleks. Berikut adalah beberapa alasan mengapa regulasi itu penting. Yang pertama, keamanan nasional. Regulasi membantu negara dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk terorisme, spionase, dan serangan cyber. Dengan aturan yang jelas, negara dapat mengambil langkah-langkah preventif dan responsif yang diperlukan. Kemudian perlindungan data dan privasi. Di tengah ancaman pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi, regulasi yang ketat tentang perlindungan data pribadi sangat penting. Ini membantu menjaga kepercayaan publik dan melindungi individu dari eksploitasi. Lalu yang berikutnya adalah pengendalian arus informasi. Regulasi dapat digunakan untuk menangkal penyebaran disinformasi dan propaganda yang dapat merusak stabilitas sosial dan politik. Dengan kebijakan yang tepat, negara dapat meminimalkan dampak negatif dari informasi yang salah. Kemudian ada aspek hukum yang akan dijelaskan oleh Thomas. Kemudian aspek hukum. Pertama, perlindungan sumber daya alam dan ekonomi. Regulasi untuk mencegah eksploitasi asing terhadap sumber daya. Kedua, keamanan cyber dan informasi. Regulasi dan undang-undang dasar seperti Undang-Undang ITE untuk melindungi data nasional. Kemudian penegakan hukum atas ideologi radikal. Ini merupakan tindakan hukum untuk melakukan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya adalah peran hukum dalam kesadaran bela negara. Yang pertama, pada pendidikan kesadaran bela negara. Pentingnya mengintegrasikan bela negara dalam kurikulum pendidikan. Kemudian membekali generasi muda dengan pemahaman hukum yang mendukung kedaulatan. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi kesadaran bela negara dalam era globalisasi. Tantangannya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya bela negara. Selanjutnya, pengaruh budaya asing dan ideologi yang dapat mempengaruhi nasionalisme.
Solusi dari masalah ini, tantangan ini adalah penguatan regulasi yang adaptif terhadap globalisasi. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan pendidikan. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Kesadaran bela negara dalam bidang hukum sangat penting untuk melindungi kedaulatan negara. Di era globalisasi, ancaman terhadap kedaulatan semakin kompleks dan memerlukan regulasi yang responsif. Dan yang terakhir, setiap keluarga negara memiliki peran dalam mempertahankan dan memperkuat kedaulatan melalui pemahaman hukum dan bela negara. Untuk akhir dan menutup presentasi kami, izinkan kami memberikan sedikit pantun. 2, 3 cendrawasih. Terima kasih.